Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita lagi ada di Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Nah, Masjid Kota Gede ini merupakan satu peninggalan dari Kerajaan Islam Mataram atau Mataram Islam Yogyakarta. Nah, kenapa sih kawasan ini dinamakan Kota Gede? Nah, jadi dulu pada abad 16 sebelum didirikannya keraton, Sultan Hadiwijaya itu memberikan alas atau hutan kepada Ki Gede Pemanahan. Nah, Ki Gede Pemanahan ini tuh mengembangkan alas ini menjadi kota yang sangat besar. Makanya daerah ini namanya Kota Gede atau kota yang besar. Selain Masjid Kota Gede yang tadi kita udah kunjungin, di sini juga terkenal banget dengan gang-gang estetik. Jadi untuk kalian-kalian mahasiswa santri itu bisa banget untuk berkunjung di sini dan foto-foto karena di sini banyak banget spot foto yang instagramable. Jadi dari pesantren ke kawasan Kota Gede ini cuma menempuh perjalanan 5-10 menit menggunakan motor. Dan kalau jalan kaki mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi memang sangat dekat sekali dengan pesantren kita, teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku lagi ada di Pasar Gede. Nah Pasar Gede ini juga deket banget sama Masjid Kota Gede yang tadi kita kunjungin. Nah hari ini aku lagi mencicipi bakso legend yang ada di sini. Nah jadi kenapa sih kita milih untuk berkeliling di kawasan Kota Gede ini? Karena insya Allah nanti malam kita akan podcast di studio baru kita yang ada di kampus. Jadi ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Olga Lutfia di podcast Surga malam ini. Nah teman-teman, seperti biasa di sesi podcast ini kita kedatangan tamu yang inspiratif, yaitu alumni kita sendiri. Mungkin bisa berkenalan, Mbak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Era, lulusan dari Stike Surya Global Yogyakarta, angkatan 2019, jurusan Kesmas. Oke, gitu aja mungkin ya. Oke, kalau boleh tahu tuh peminatannya apa, Mbak? Aku dari peminatan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Oke. Nah, ini sebelum kita bincang-bincang lebih panjang lagi, aku tuh mau nanya, mau tahu sih Mbak lebih tepatnya, gimana sih Mbak ceritanya bisa ketemu Surya Global? Kalau dulu tuh kan ada dari tim marketing atau humasnya SSG ya. Itu kan datang ke sekolah-sekolah SMA gitu khususnya. Kebetulan datang ke SMA aku di Wonogiri. Habis itu kayak ya ngenalin lah, ini loh Stike Surya Global gini apa aja sih jurusannya, terus ternyata ada pesantrennya juga kan, karena kebetulan dulu aku SMA-nya juga di pesantren, jadi kayak mikirnya kenapa nggak sekalian aja gitu. Dan di sini ada cutting aku juga dulu. Jadi dari tim kita dan ditambah dari alumni juga ya. Jadi kayak itu kan ada kayak dikasih brosur gitu ya. Benar. Terus disuruh ngisi, ya udah akhirnya ngisi. Dapat panggilan, katanya keterima buat interview, tes segala macem, aku datengin. Oke. Tapi tuh sebelumnya itu emang mau berniat kuliah di Jogja atau kayak ya udah ikut aja gitu atau gimana Mbak? Dadakan kayaknya, karena waktu itu kelas 12 tuh belum benar-benar bisa nentuin mau kemana ya. Dan teman-teman juga kayak yang masih pada bingung ini enaknya mau kemana ya gitu kan. Akhirnya kalau pas itu dari tim humas SSG-nya ke sana, kayak mikir udahlah, udah ada yang di depan. Jadinya sekalian aja gitu, nggak perlu mikir mumet-mumet lagi. Berarti agak pasrah nih Mbak? Iya, agak pasrah sih, tapi ya nggak apa-apa. Oke, tadi kan aku nanya di Jogja, nah sekarang tuh aku nanya kenapa Mbak mau di kesehatan, karena kan kita tahu sendiri ya jurusan kan banyak banget kan ya Mbak. Nah itu gimana sih Mbak, kayak kok bisa milih di kesehatan?
Sebenarnya dulu tuh pengen kayak yang di pendidikan. Ini pendidikan. Cuman lama-lama tuh kayaknya nggak bisa nih kalau suruh ngajar orang, ngajarin maksudnya. Iya, tapi aku tuh juga gitu sih Mbak, kayak aduh kayak aku bisa ngajarin orang nih. Karena nanti kalau ngajarin salah juga, kitanya juga kayak yang susah kan jadinya. Akhirnya kayaknya kesehatan ini lebih masuk, dan kan kalau di Suri Global ada 3 ya, keperawatan, farmasi sama kesmas. Kesehatan. Dari yang farmasi sama keperawatan aku udah keberatan duluan. Yang pertama aku orangnya nggak tegaan buat di keperawatan. Yang kedua aku nggak tegaan juga Mbak. Kan kalau keperawatan banyak tindakannya ya, takut nyuntiknya. Nanti takut nyuntiknya, takut nolonginnya gitu kan, takut salah. Kalau tindakan kan lebih fatal. Terus kalau di farmasi aku nggak suka ngitung. Kalau di farmasi kita butuh ngitung, kayak nanti butuh resep obatnya, racikan-racikannya gitu kan. Nanti salah racik. Aku nggak suka. Nanti salah racik, salah ngasih obat orang. Akhirnya milih kesmas yang kayaknya lebih gampang dari yang 2 ini. Dan kemarin di kesmas itu aku ada 2 pilihan buat di manajemen rumah sakit sama kesehatan reproduksi. Awalnya aku mikirnya kalau manajemen rumah sakit kayaknya kita kerjanya bakal di balik layar nggak sih? Ya, bisa ya. Iya. Terus kalau case pro tuh kayaknya kita lebih bisa turun ke lapangan. Aku maunya gitu. Oh, jadi Kayak apa ya? Biar on point gitu loh Mbak. kayak ngedukasi orang secara langsung nggak sih Iya, buat iya. kesehatannya. Tapi kayaknya makin kesini kok makin introvert ya. Jadinya pengennya di belakang layar aja gitu. Oke, berarti salah peminatan ya bagaimana nih Mbak? Salah nggak salah sih sebenarnya. Oh. Tapi asik juga kok di case pro enak. Oke. Nah, tadi kan Mbak menyinggung nih asik nih katanya. Nah, kira-kira Mbak ada nggak sih dosen favorit di Kespro atau di kesehatan masyarakat? Ada sebenarnya, itu dari awal masuk, awal perkenalkan, kan biasanya kita awal semester tuh ada perkenalan dosen baru gitu. Itu aku udah tertarik sama yang namanya Bu Vita. Halo Bu Vita. Halo Bu Bu Vita Kumalasari, dosen kesehatan lingkungan, iya. Halo Bu Vita. Terus dari situ kayak suka sama beliau kan, jadinya maksudnya suka dalam beliau ngajarnya, terus juga yang ramah gitu loh, enak kalau pas ngajar. Akhirnya ini kayaknya skripsinya ngambil job desk-nya Bu Vita aja kali ya. Oh, berarti skripsinya tentang Kesling. sama lingkungan. Jadi beda sama jurusan peminatannya. Oke. Tapi masih masuk kan Mbak? Maksudnya masih relate kan? Apa malah penceng? Agak Agak ya. agak Karena lenceng. kalau case pro tuh kan kita ngeedukasinya kesehatan reproduksi manusia ke manusia ya. Sebenarnya kan kesehatan lingkungan ke manusia juga sih. Cuman kalau case pro tuh kayak kita lebih ke nanti masalah keluarga berencana kah atau kesehatan case pro lainnya. Kalau case link kan pasti antara manusia dan lingkungannya juga. Iya, betul. Nyambung nggak nyambung sih ya, tapi masih nyambung lah. Karena disambung-sambungin akhirnya bisa juga. Harus disambungin ya. Oke. Nah, aku tuh udah baca nih CV Mbak. Mbak tuh juga pernah jadi musrifah ya Mbak? Nah, ya, teman-teman bagi yang nggak tahu, musrifah itu adalah apa ya Mbak? adalah Apa ya? pengurus pesantren. Iya nggak sih Mbak? Ya pengurus ya pendamping ya. Ya, betul. Pendamping kamar. Nah, Mbak Era ini salah satu musrifah di sini. Nah, kan tadi tuh kita tahu sendiri ya kalau kuliah itu udah sibuk banget, udah hektik banget, ditambah jadi musrifah. Nah, ada nggak sih Mbak tips and triknya? Gimana sih cara ngatur waktunya? Mungkin bisa dibagikan ke adik-adik atau penonton di sini. Sebenarnya nggak ada cara khusus ya kalau aku sih kayak ya udah kita kuliah dari pagi sampai sore, karena sebenarnya musrifah lebih ke jam setelah kuliah ya kerjanya. Jadi selesai kuliah kita apa ya bisa dibilang ngatur kah? Buat ngatur jadwal anak-anak gitu ya, maksudnya nanti sholat jamaahnya gimana, nanti sholat jamaah kita harus ngapain, terus kayak mungkin kalau bangun malam buat sholat malam gitu kan dari musrifah juga gitu. Kalau dari waktu semisal ikut organisasi dan musrifah kita bisa ngaturnya mungkin bisa lewat HP juga ya. Kayak semisal masalah perizinan anak-anak yang mau keluar, karena kan di pesantren nggak bisa bebas
keluar Ya, kalau betul. malam. Jadinya mungkin kita sambil jalan ada rapat organisasi kah atau rapat musyrifahnya, anak-anaknya gimana nanti bisa dihandle lewat HP. Tapi aku mau tanya sih Mbak, kalau misalkan banyak tugas gimana Mbak? Kalau banyak Atau tugas, skripsian mungkin kan itu kayak kita harus fokus ya, kayak mikir kan soalnya. Itu gimana Mbak? kalau aku kan Pengalaman Mbak. kalau tugas ya banyak tugas. Tambah mumet sih sebenarnya. Tambah mumet tapi asik juga. Tapi seru kan Mbak? Seru soalnya kan ketemu anak-anak. Kalau semisal kita kan pasti bakal ada pertemuan sama anak-anak ya, nggak mungkin kayak dibiarin aja. Semisal nanti di seminggu sekali kita ada pertemuan pagi, malam atau sore kita jadwalin dulu maunya kapan, anak-anak bisanya kapan. Nanti setelah ketemu baru kita nugas. Kalau nggak kita nugas dulu baru ketemu anak-anak. Sebenarnya dijadwalin aja sih mau habis subuh kah? Biasanya habis subuh itu agak panjang ya waktunya. Habis subuh misalnya dari jam 5, jam 6 lumayan lah 1 jam buat pertemuan anak-anak. Iya. Nanti nugasnya bisa malamnya. Kalau semisal kita ketemunya malam, ya mungkin nugasnya sambil di sela-sela istirahat kuliah ya. Kan kita pasti bakal ada istirahat. Atau misalnya sambil nunggu dosen datang harus pinter-pinter cari waktu. Ya tapi tuh Mbak nyaman kan dengan apa yang Mbak jalani? Maksudnya kayak bukan yang kayak aduh ini gimana nih masa berantakan semuanya. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak satu waktu kayak aduh nih nggak bisa nih, kayak aduh ini harus misalkan malam ini harus selesai nih tugasnya, atau tapi ternyata ada tanggung jawab yang lain, itu gimana Mbak solusinya? Pernah sih ya. Pernah. Nggak mungkin kayaknya nggak mungkin nggak pernah, soalnya kan kita kuliah mata pelajaran nggak cuma satu dan tugasnya nggak cuma satu. Bisa aja di satu hari 3 mata kuliah tugas semua. Mungkin kita bisa kayak jadwalin di lain waktu buat ke anak-anaknya. Jadi kayak aku minta waktunya yang sehari ini buat nyelesain tugasnya. Nanti baru di hari lain aku ganti buat mereka gitu. Soalnya kalau kita satu hari itu harus selesai semuanya, keteteran ya. Bener-bener Ya, aku bisa juga, sih, soalnya aku udah juga mikir kayak gitu sih. Maksudnya kayak ya kan walaupun aku nggak pernah jadi musibah, tapi kan aku juga ada satu waktu yang kayak apa ya, hektik semua, kayak tiba-tiba ada tugas semuanya, kayak aku juga bingung sih. Makanya tuh aku mungkin sekalian tips ya gimana, dan bisa di-sharing juga kan nantinya. Iya. Gitu. Mungkin nanti kan sambil berjalannya waktu tuh kita kayak nemu sendiri gitu loh jalannya. Ini aku harus prioritasin yang mana ya? Oh iya, kita tuh harus punya prioritas juga. Kan kita di kuliah tuh kayak diajarin yang namanya, sorry ya aku lupa, prioritas sama lebih pentingan yang mana gitu. Jadi kalau dia prioritas tapi nggak penting, ya mungkin bisa disampingin dulu gitu. Kita belajar pakai itu sih. Tapi tuh so far selama di sini tuh adik-adik tingkat yang Mbak apa ya, asuh bukan awasin, dampingi itu aman kan? Maksudnya kayak mau berkompromi kan Mbak kalau misalkan Mbaknya lagi sibuk atau apa gitu. Karena kan kadang tuh bisa jadi eksternal kan, ya kan, bukan dari internal kita aja. Bisa diatasi. Alhamdulillah ya. Karena kan mungkin di saat yang bersamaan juga mereka ada kesibukan apa gitu. Bener. Jadi dan mungkin ada tugas juga. Nggak cuma dari akunya aja kan yang sibuk, dari mereka juga sibuk. Jadi ayo kita cari waktu yang banyak kosongnya yang mana, nanti kita ambil di hari itu. Tuh. Atau sebelum tidur sebenarnya bisa kok. Oh ya? Kita kan jam malam jam 10 ya. Kalau jam 10 tuh harus udah istirahat semua. Kalau misal masih ada yang mau ngerjain tugas ya nggak apa-apa, yang penting kayak nggak berisik gitu. Habis sholat isya semisal lagi kosong semua jadwalnya, bisa kita adain pertemuan, bisa kita adain antara kegiatan musyrifah sama anak-anaknya. Biasanya tuh ngapain Mbak kalau pertemuan gitu? Kita sharing-sharing aja kah, atau kita sharing aja. Kalau semisal kebetulan jurusannya yang sama, kita bisa bagi-bagi ilmu, kayak apa sih namanya? Oh, aku udah dapat ini nih gitu kan, kamu udah dapat belum gitu. Kalau misalnya yang satu jurusan kan enak. Nanti kalau jurusannya beda, mungkin aku punya teman yang jurusannya sama nih, kamu mau minta tolong
diajarin kah kalau yang belum paham gitu. Atau kita buat program kecil-kecilan di kamar kali ya biar nggak monoton gitu. Terus bagi waktu piket juga itu bisa sih buat mingguan. Berarti tuh ya apa ya, cukup bervariasi ya, maksudnya nggak yang kayak sharing-sharing aja ya kan, kadang tuh kita bosen ya, kayak apalagi capek kuliah gitu loh. Bener. Entah kalau mau jalan-jalan keluar juga anak-anak malah tambah seneng sih. Iya. Kitanya juga seneng soalnya. Benar. Nah, oke, aku lanjut ya Mbak. Nah, selain Mbak Era juga pernah jadi musyrifah di sini, aku tuh juga lihat Mbak Era tuh beberapa kali magang. Nah, boleh nggak sih di-share info-info magangnya? Maksudnya dapat dari mana sih Mbak? Gitu. Karena kan ya kita juga nggak bisa pungkiri ya, adik-adik kita juga pasti tuh mau tahu gitu. Kalau aku magang itu kan ada kayak beberapa yang program dari kampus gitu kan. Selain kita juga harus aktif nanya-nanya cutting yang udah pernah kan, otomatis cutting udah pernah duluan ya. Iya. Dan itu juga aku kebetulan punya kenalan yang dulu alumni sini juga. Jadi kayak aku minta info-infonya gitu. Kita pintar-pintar cari relasi sih sebenarnya buat info magang ya. Selain kita mungkin bisa cari di internet kali ya. Oh, kayaknya ini cocok nih gitu, atau misal kita kan jurusannya kesehatan, mau ke Dinkes kayaknya pas nih, kita datengin dulu, cari infonya dulu, bisa nggak buat magang gitu sih. Nggak yang susah-susah banget sih sebenarnya kalau nyari info magang. Asal kita punya kenalan yang udah pernah magang, bisa kita tanyain gitu. Jadi kayak jangan malu gitu loh, kadang kan nggak mau, takut gitu kan, mau nanya-nanya gitu. Jadi kayak kita SKSD aja buat cari relasi. harus SKSD sih, bener. Iya, bener-bener. Tapi tuh kayak kan Mbak kayak nggak cuma sekali kan magang. Kira-kira tuh waktu yang pas tuh kapan sih Mbak? Mungkin kayak pas libur semester kah, atau mungkin pas udah semester tua kah? Misalnya kayak skripsi aja kan waktunya agak longgar tuh. Nah, kira-kira kapan ya Mbak? Kalau dibilang pas libur semester, iya sih, karena kan di libur semester, kalau semester akhir itu kan kadang, misal kita ada tugas akhir, atau kalau kita pas udah slow gitu kan, kita bisa ngambil sambil magang. Itu juga sebenarnya nambah pengalaman kita sebelum benar-benar kerja kan. Benar. Nah, kayak misal kita nambah relasi juga, biar nanti dapat info-info loker kalau pas kita udah lulus gitu. Tapi tuh aku setuju sih, maksudnya selain kita kuliah juga kita harus banyak-banyak relasi sih, kayak harus apapun itu sih, karena ya nanti juga berpengaruh nggak sih Mbak, kayak kita lulus ya memang sebagian besar, maksudnya lulusan sini tuh ya mungkin perawat, farmasi kayak yang udah pasti gitu kan. Cuma kan kita kadang tuh bingung juga nggak sih kayak gimana kerjanya nanti ya nggak sih Mbak. Jadi ya itu benar-benar semoga bisa menginspirasi adik-adik di sini ya, kayak untuk jangan malu bertanya, jangan takut bertanya, kayak apalagi yang nanti berefek ke masa depan kita. Iya benar. Karena kan kita magang atau kita ikut organisasi sebenarnya buat ngegampangin kita ke depannya sih. Kalau kita punya banyak kenalan gitu ya, kita bisa tanya-tanya info gitu kan. Jadinya lebih enak di kitanya juga sih. Meskipun nggak yang 100% memudahkan, tapi seenggaknya kita punya gambaran. Punya gambaran bener. Kayak besok nih, oh ya di sini mungkin ada peluang, kayak oke lah maju, ya kan ya. Oke. Nah kebetulan tuh Mbak tuh bisa dibilang fresh graduate nggak sih Mbak? Bisa. Iya bisa jadi. Karena belum terlalu lama mungkin ya. Oke. Nah kira-kira selama Mbak menjadi fresh graduate, kayak lulus terus cari kerja itu tuh ada tantangannya nggak sih Mbak? Kayak sepengalaman Mbak tuh gimana tantangannya yang udah dihadapin? Kalau tantangan tuh sebenarnya udah jelas ada ya, karena kan kita lulus nggak langsung yang dapat kerjaan. Itu aja aku nganggur kayaknya 6 bulan ada.
Dan itu 6 bulan itu kan kita yang bolak-balik masukin lamaran ke beberapa instansi, yang ada yang keterima, ada yang enggak. Dan itu aku sempat bolak-balik dari Wonogiri Jogja sih, kan karena dari awal aku emang udah aku pengen kerja di Jogja. Jadi kayak udah punya planning gitu kan. Dan aku lebih banyak masukin lamaran yang di Jogja, dan itu beberapa kali itu sempet dapat tawaran interview. Jadi kayak Wonogiri Jogja gitu aja selama 6 bulan. Dan itu bikin stres juga iya sih sebenarnya. Kayak kita kan pasti mikir, teman-temanku udah ada yang dapat kerja gitu kan. Insecure ya Mbak. Kok aku belum, kok dia cepet gitu kan. Tapi balik lagi, yang namanya usaha sama hasil orang kan beda-beda ya. Jadi kayak selama aku nganggur itu ya udah tetap usaha aja. Kayak nggak usah gengsi juga nggak sih Mbak, kerjanya apa aja. Betul. Kadang tuh gengsi tuh bisa merusak semuanya nggak sih Mbak? Kayak harusnya tuh di sini bisa, tapi kenapa nggak dicoba? Kan? Karena kadang kita mikirnya kita udah eman-eman kuliah lama, terus biayanya mahal, tapi kerja cuman jadi kayak gitu doang gitu kan. Itu bisa aja kita mikir kayak gitu. Cuman kalau kita nurutin kan nggak bisa ya. Jadi kayak udah kerja apa aja selagi ada, angkatin dulu aja nggak sih? Bener, kayak mungkin ya oke, awal-awal kayak kita dapetnya yang nggak sesuai ekspektasi kita, tapi kan bisa aja itu jadi peluang kita ke depannya, kayak pintu kita ke depannya. Kayak ya mungkin sekarang tuh di sini kan kita nggak tahu besoknya tuh kita bakal gimana ya kata-katanya, dapat yang diinginkan nggak sih ibaratnya tuh. Bener. Jadi kayak oh ya udah kita di sini sambil nyari pengalaman gitu kan. Sambil nanti biar kalau kita kerja yang ke instansi selanjutnya, misalnya aku kemarin udah dapat yang di sini nih, jadi di sini udah bisa gitu kan. Kalau aku gitu sih. Gampangannya kayak gitu kalau mau kerja. Jadi itu balik lagi ke mindset ya Mbak. Karena emang mindsetnya, gengsinya kayak emang harus benar-benar kita manage nggak sih? Ya nggak sih Mbak? Bener. Kadang juga kayak aku udah lama nyari kerja nggak dapat, udah lah mau nganggur aja. Kayaknya itu pernah juga sih mikirnya kayak kenapa sih harus cari kerja susah gitu kan. Tapi kan ya emang itu tantangannya kan. Iya. Ya udah jalanin aja dulu. Nanti juga kalau misal kita udah dapet bakal ada gitu loh. Udah aja rezekinya. Kayak nggak usah ngelihat punya orang lain dulu nggak sih? Bener, kayak jangan nengok kanan kiri dulu. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir aku. Enggak sih, bukan terakhir juga. Karena aku mau nanya lagi sekali lagi. Bukan nanya sih, minta tolong. Kayak mungkin Mbak ada closing statement buat adik-adik di sini, penonton di sini, biar apa ya, supaya bisa lebih memotivasi lagi untuk belajar di studi global atau untuk meniti karir mereka juga. Ya. Oke, silakan. Apa ya? Kita kan di sini belajar ya, niatnya dari awal kan belajar. Jadi kayak jangan sampai kayak putus di tengah jalan cuman karena udah capek, udah pusing banyak tugas, atau yang skripsi biasanya nih. Yang skripsi tuh kayak udah di tengah jalan tuh udah capek, udah pusing, udah nggak mau lagi. Kayak aku mau istirahat, ternyata istirahatnya bablas. Sampai setahun kah, 2 tahun kah gitu kan. Kalau menurut aku kalau bisa jangan sampai, dan kita ingat lagi kita kuliahnya udah mahal. Udah ngeluarin banyak tenaga juga gitu kan. Terus setelah lulus nanti kayaknya apapun tantangannya buat kerja tetap diusahain deh, dan apapun peluang kerjanya ambil aja selagi bisa gitu. Jangan gengsi intinya. Benar. Oke, ya mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman semua, adik-adik semuanya, penonton semuanya. Ya kita berharap semoga podcast kita ini bisa membawa motivasi untuk kalian belajar, ataupun mungkin yang lulusan sini baru mulai kerja, kayak bisa menambah semangat juga untuk kalian-kalian. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Era. Terima kasih kembali. Iya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Ya,
Oke, terima kasih untuk teman-teman juga yang udah menyempatkan nonton podcast kita, podcast Surga. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Dadah.